Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo para penonton, kembali lagi di channel Kabar Rantau. Apa kabar para penonton? Semoga baik-baik saja. Kali ini Mimin akan membahas informasi seputar ranah Minang lagi untuk para penonton. Sebelum melanjutkan videonya, berikan Mimin like, komen, subscribe-nya, jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu, agar teman kamu tahu info terbaru seputar ranah Minang dari Kabar Rantau. Baru-baru ini ada kabar seputar dunia musik. Forum Komunikasi Artis Minang, Forkami, melayangkan somasi pada Triswaka. Arianto sebagai perwakilan dari Forkami kemudian memberikan somasi kedua. Ia menjelaskan, Triswaka sudah memenuhi poin somasi pertama untuk meminta maaf. Dikutip dari YouTube KH Infotainment, Rabu, 27 April 2022, Forkami juga menerima maaf tersebut. Kami serius menanggapi hal-hal yang telah kita berikan di dalam poin somasi yang pertama. Yaitu yang pertama, permintaan maaf, itu kita sudah terima permintaan maafnya, kata Arianto. Lantas poin kedua dalam somasi pertama, membahas soal royalti yang seharusnya dibayar Triswaka. Arianto mengungkapkan, Triswaka membawakan lagu dari pencipta lagu Minang tanpa izin. Menghitung royalti untuk mereka yang lagunya dipakai tanpa izin, terang Arianto. Di dalam UU Hak Cipta, mereka yang memakai lagu tanpa izin itu disebut sebagai pelaku pembajakan. Pidananya adalah 8 tahun dan dendanya sebesar 1 miliar rupiah lebih, tambahnya. Selain minta maaf, Triswaka juga diminta untuk menemui pihak Forkami secara langsung. Saya tegaskan lagi, seharusnya Triswaka menemui ketua Forkami bukan hanya meminta maaf saja. Tapi kami di sini organisasi perwakilan dari pencipta-pencipta lagu Melayu, tuturnya. Pencipta lagu Minang yang tergabung dalam Forkami juga berencana mempolisikan Triswaka. Selain laporan pidana, Triswaka juga terancam digugat secara perdata di Pengadilan Niaga. Arianto mengatakan, pihaknya meminta ganti rugi material dan imaterial sebesar 10 miliar rupiah. Ada beberapa pencipta lagu menghubungi kami untuk melakukan laporan pidana, jelas Arianto. Untuk gugatan perdata kami meminta ganti rugi material dan imaterial 10 miliar rupiah. Dari 10 lagu yang telah diupload dan view-nya antara 1 juta sampai 12 juta, imbuhnya.
Andika kangen band awalnya tak peduli dengan Triswaka dan Zinedine Zidane. Dikutip dari YouTube Sule Productions, Selasa, 26 April 2022, ia memilih fokus dengan kegiatannya. Pendapat sebenarnya dari awal sih emang nggak tahu, maksudnya nggak fokus di situ. Karena kita syuting agak padat, bisa 3-4 syuting sehari, ungkap Andika kangen band. Namun akhirnya, vokalis kangen band itu didesak oleh para musisi senior dan junior. Mereka ingin Andika kangen band melihat video Triswaka dan Zidane yang memparodikannya. Tak sampai di situ, ia juga diminta untuk memberikan efek jera bagi dua pendatang baru ini. Padahal tadinya pemilik nama asli Andika Mahesa itu tak peduli dengan video parodi tersebut. Banyak orang yang ngomong, musisi senior, yang di bawah gue juga ada, ujar Andika kangen band. Band-band senior ngomong, Dik, lu kasih pelajaran dong buat efek jera. Tapi gue nanggepinnya, ini apa sih yang diributin, gitu, bebernya. Setelah melihat video parodi, pemikiran Andika kangen band justru berubah. Ia menilai, Triswaka dan Zidane malah seperti merendahkan diri sendiri di hadapan publik. Akhirnya gue lihat tuh, begitu gue lihat ya ternyata mereka jatuhin diri mereka sendiri, tandasnya. Kendati demikian, Andika kangen band tetap bersikap bijak dengan memberikan doa baik. Dan gue bicara sama teman-teman, mari kita doain yang kayak gitu semoga sadar. Mereka, kan belum sadar kalau mereka ini jadi publik figur, ucap Andika kangen band. Lanjut, ia juga udah terlalu fokus pada masalah dengan Zidane dan Triswaka ini. Lebih baik gue fokus rekaman Cinta Mati 2, jadi nggak mikirin ke situ. Begitu ada yang kayak gitu gue pakai kerja aja, jadi nggak ada waktu ngeladenin kayak gitu, ucapnya. Tetapi sekarang sudah damai dan masalah pun selesai. Jadi seperti itu awal mulanya permasalahan dimulai. Jika kamu menyukai video berita seperti ini jangan lupa berikan like, komen, subscribe dan bagikan ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.